Sampai ke TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ana di Wajah Samarinda. Halo, selamat sore pemirsa PKTV, kembali lagi. Nah, di sini pemirsa saya bersama dengan Bapak Suparno. Suparno. Nah, Bapak Suparno ini merupakan seorang pemilik dari wisata atau sawah ini pemirsa. Nah, Bapak mungkin saya bisa berbincang atau bercerita. Nanti Bapak bisa jelaskan nih awal mula Bapak punya sawah ini, Pak. Ceritakan sedikit, Pak. Ya mulai awal itu tahun 71 itu sudah sama orang tua sudah petani sampai sekarang itu. Sekarang itu yang bikin kayak gini itu ya taman wisata itu baru-baru ini aja. Kalau mulai dari dulu petani. Kira-kira Pak, ini sawahnya nih luasnya berapa? Kalau luas itu jatah tran di sini tuh 1 hektar. 1 hektar ya Pak? Iya. Ini kan yang saya lihat ini kan sawah ya Pak, padi ya? Iya, Kira-kira padi. sebelumnya Bapak pernah tanam apa nih Mbak? Sebelumnya ini palawija, saya ganti lagi tanam padi. Kalau dulu sempat berapa tahun tuh palawija, 2 tahunan palawija saya ganti padi lagi. Tahun berapa tuh Bapak mulai tanam padi ini Pak? Kalau mulai mulai ikut bapak itu sudah tanam padi. Pak, mungkin bisa diceritakan kisah awal sawah Bapak ini menjadi tempat wisata nih Pak? Ya, kalau kita petani baru-baru ini aja mau bikin taman kayak gini. Baru 1 tahunan itu. Kalau dari dulu ya petani juga. Bapak mungkin bisa diceritakan proses kerjasama Bapak dengan pihak yang mengelola wisata tempat wisata ini Pak? Ya minimal itu ya per bulan kalau sama Mas Ari itu ya 2 jutaan, 2,5 juta itu 1 bulannya itu. Oke, baik Pak. Di sini saya melihat bahwa pengunjungnya banyak sekali dan ramai ya Pak. Iya. Pak, apakah ada perubahan dalam metode pertanian sejak sawah ini dijadikan tempat wisata nih Pak? Masalah mau tanam ya tetap tanam aja, mau panen ya tetap panen gitu. Nggak berubah, nggak. Waktunya tanam ya tanam, waktunya panen ya panen gitu. Sejauh ini Pak, bagaimana nih respon masyarakat? Kan sebelumnya ini menjadi sawah, kemudian diolah menjadi tempat wisata nih Pak. Kalau masyarakat sama RT itu masalah. Kalau kampungnya jadi ramai. Begitu ya Pak? Iya. Pak, kira-kira nih apa tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi sebagai petani dalam menjadikan sawah ini sebagai tempat wisata? Ya sebetulnya ya sama kalau itu cuma ya ada pemasukan 1 bulannya. Ibaratnya lahan itu ya mulai dari dulu ya sawah. Oke, baik Pak. Kira-kira apa nih tantangan terbesar Bapak yang sebelumnya ini kan sawah kemudian dijadikan tempat wisata nih Pak? Ya tantangannya ya agak-agak malu-malu lah sekarang bikin tempat kayak wisata itu ya banyak orang sama itu nunggu hujan ini pengairan itu kan kalau orang Jawa nunggu hujan nggak ada itu masalah petani itu.
Semisalnya nih Pak, kalau nggak ada hujan itu ini sawahnya seperti apa? Ya tetap sebetulnya ya tetap panen kayak dulu itu ya nunggu hujan itu. Kalau air dikit-dikit ya bisa, tapi nanti kalau pas mengolahnya itu harus perlu air banyak. Kalau gini-gini ya nunggu hujan aja. Pak, kira-kira apa nih pengaruh peristiwa terhadap hasil panen dan kualitas tanah ini sendiri, Pak? Ya bagus saja, senang gitu. Pak, mungkin ada peningkatan pendapatan setelah sawah ini dijadikan tempat wisata, Pak? Kalau padi tetap panen, tapi ya masih ada pendapatan 1 bulannya itu masih ada sama masalah ya tetap nanti rugi itu lah ibaratnya. Ya minimal ya 2 juta, 2,5 juta, tergantung rame kan enggak. Nah Pak, untuk harapan Bapak nih depannya untuk sawah dan juga tempat wisata ini apa Pak? Ya semoga ya lancar terus lah, makin rame kan kita senang juga. Mas Ari ya pendapatan banyak, kita yang enggak gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya karena sudah berbagi cerita dengan saya juga ya Pak. Mungkin sebentar lagi saya akan langsung bertemu dengan pengelolanya. Nah, sekian pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan Pak Suparno, pemilik dari sawah ini sendiri. Kalau inspirasi awal itu mungkin ini ya, mungkin teman-teman juga pada tahu ya, sebelum sudut pandang ini ada itu di daerah Jogja, daerah Sulawesi itu sudah banyak berkembang wisata seperti ini gitu. Jadi inspirasi awal ya seperti itu, saya ngambil mungkin ya bisa dibilang mencontoh dari Jawa dan daerah Sulawesi seperti itu, di daerah Jogja gitu kan, yang awalnya saya lihat dulu awalnya kan di daerah Betapus itu kan ramai sekali, cuma mungkin kurang terkelola dengan baik. Jadi pada akhirnya saya coba jalan-jalan ke daerah Betapus, terus komunikasi sama warga di sana atau pemilik lahan, mungkin belum ada yang kena deal, belum sampai deal, atau masih belum cocok dealnya lah ya. Akhirnya saya jalan-jalan daerah sini, kebetulan ketemu sama Pak Parno, lihat lahan, alhamdulillah punya potensi tempat ini gitu kan. Jadi saya coba bangun pelan-pelan seperti itu. Kira-kira di tahun berapa tuh Mas buka ini? Ini kami buka di sekitar bulan Agustus tahun lalu. Iya, belum setahun lah. Belum setahun belum ya? Setahun. Kalau untuk bukanya ini kan Mas di tahun sebelumnya ya Pak? Iya, tahun lalu, Agustus. Mas, mungkin bisa diceritakan sedikit waktu Mas bertemu dengan Bapak yang punya sawah ini kan? Pak Suparno. Mungkin kan pastinya kita ada komunikasi perizinan. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Mas. Proses izin ini cukup panjang. Mungkin dari saya pertama kali pencarian lahan itu sekitar 1,5 tahun. Mulai dari Betapus sampai akhirnya bertemu Pak Suparno. Terus mulai komunikasi, bicara. Pertama ya kita deal-dealan dulu gimana kontraknya gitu kan. Kontraknya kita bagi, awalnya perjanjian awalnya bagi hasil, akhirnya berubah sewa lahan. Nah, tapi dengan catatan kami memberdayakan warga sini untuk karyawan dan tukang-tukangnya seperti memberdayakan warga sini. Terus itu juga untuk izin-izin sebelum kami buka tempat ini, saya juga sudah intens komunikasi ke warga sekitar, kayak ada yasinan ibu-ibu, yasinan bapak-bapak, saya coba datang untuk komunikasi gitu. Mas, kira-kira biaya awal Mas buka wisata sudut pandang atau Mbah ini berapa? Kalau untuk biaya ini spesifiknya saya juga ini ya nggak pernah rekap sih sebetulnya. Cuma kalau seandainya kisarannya, memang tempat ini kelihatannya simple, terus juga mungkin kalau orang-orang yang bukan orang-orang sipil melihatnya mungkin biayanya sedikit keluar ya. Cuma mungkin kalau diestimasi sekitar 250 sampai 300.
kita tahu kan biasanya bahan-bahan ulin-ulin seperti ini kan berapa harganya kan untuk ini harga ulin dan lain-lain seperti itu. Mas, ini saya juga lihat nih gazebo-nya unik betul nih. Ini bahannya dari mana nih Mas? Nah, kalau gazebo ini bahannya dari Jawa, Dari tapi Jawa. tapi pengrajinnya dari Lempake sini juga, daerah Sukorejo situ. Di sini Mas yang ngelola sendiri atau ada yang bantu begitu Mas? Nah, kalau pengelolanya saya sendiri kebetulan. Kalau untuk pengembangannya pelan-pelan kita bareng-bareng ngembangkan sama pemilik lahan. Pokoknya segala sesuatu ada hal yang baru yang mau saya buat di sini, saya diskusi dengan pemilik lahan seperti itu. Seperti itu. Mas, kira-kira ini wisata ini bukanya dari jam berapa Mas? Kami buka dari jam 13.30 sampai 19.30. 19. Kalau Sabtu Minggu kita buka sampai jam 9 malam. Seperti itu. Kira-kira kalau misalnya ada pengunjung yang masuk gitu, itu ada pungut biaya atau enggak? Iya, ada pungutan biaya, Bu. Untuk umum 10.000, untuk warga yang punya KTP Lempake, karena kita ngargai tempat ini misalnya berada di Lempake ya. Iya. Untuk khusus warga kelurahan Lempake kita kenakan 5.000, untuk anak-anak 5.000. Seperti itu Mas. Mas, di sini saya ada lihat kuda nih Mas. Iya. Mungkin di situ kudanya biasanya dipakai atau enggak tuh Mas, cuma hanya sebagai pajangan gitu? Ya, kuda ini salah satu pengembangan juga dari sudut pandang. Kuda ini untuk sementara ini kuda yang ready itu yang kuda mini. Jadi bisa ditunggang buat anak-anak. Buat anak-anak hari Jumat Sabtu Minggu bisa. Nanti pelan-pelan kita kembangkan juga untuk orang dewasa nanti insya Allah. Itu dipungut biaya juga ya Mas? Iya. Untuk kuda yang mini untuk anak-anak ini 30.000. Mas, di sini saya ada lihat sepeda, terus ada juga motor, dan juga gazebo nih Mas. Kira-kira ini konsepnya konsep apa ya Mas? Jadi kalau saya inginnya ketika masyarakat Samarinda atau warga Kaltim ya datang ke sini, jadi mereka itu ingat masa kecilnya gitu kan. Jadi ingat masa kecilnya ketika mereka main-main di sawah seperti itu kan di pedesaan. Jadi kan ketika mereka pertama kali masuk Lempake sudah disuguhi dengan suasana pedesaan kan, seperti itu. Jadi ketika mereka main-main ke sini, mereka kembali nostalgia sama masa lalunya seperti itu. Saya ingin seperti itu. Oke Mas, di sini kan tadi saya sempat ngobrol juga nih dengan pemilik sawah. Katanya sawah ini luasnya itu 1 hektar ya? Iya, kurang lebih. Kira-kira yang di ujung sana itu milik siapa Mas? Kalau yang di ujung itu sebetulnya ini untuk sawah itu perorangan sih, perorangan. Jadi nggak mesti 1 orang 1 hektar. Jadi mereka pengelolaannya itu berbeda-beda luas wilayahnya. Untuk di ujung sana itu mungkin dari petani lain. Jadi kalau untuk sudut pandang sendiri batas-batasnya itu yang dari ada pagar ini, pagar sampai pagar. Jadi untuk sementara ini kita baru ngelola yang sekitar beberapa petak ini aja. Nanti ketika beberapa tahun ke depan mungkin kita bisa kembangkan lagi depannya. Cukup luas juga ya Mas? Iya, lumayan. Mas, untuk fasilitas yang ada di sudut pandang ini apa aja Mas? Fasilitas seperti musola, terus tuh juga kafe, terus kami juga punya meja panjang yang mungkin banyak anak muda yang datang sini buat ngincar tempat itu ya, karena view-nya dia ketika sore sekitar jam 5 sampai jam 6 itu kalau cuaca lagi bagus matahari terbenam, lihat bagus itu cantik mataharinya. Gitu ya Mas. Pas di depannya meja panjang itu. Jadi di bawahnya sawah, terus tuh di belakang sana ada pegunungan, terus matahari terbenam di situ. Di situ. Iya. Mas, kira-kira tadi kan Mas ada sebut kafe nih. Untuk yang ngelola kafenya itu siapa Mas? Iya, kami juga yang mengelola kafe. Berarti masih keluarga atau Istri sih lebih tepatnya. Sebetulnya untuk tenan-tenan itu juga ada beberapa yang menawarkan diri untuk masuk ke sini. Cuma kalau memang mau masuk tenan ke sini dengan catatan punya komitmen, punya konsep yang sama. Saya nggak mau nanti, mohon maaf sebelumnya seperti Betapus, mereka buka tenan masing-masing dengan konsep berbeda-beda gitu kan. Jadi amburadul jadinya gitu kan. Kalau kita punya komitmen yang sama dengan konsep yang sama, terus itu juga dengan visi misi yang sama, insya Allah bagus gitu kan. Maksud saya seperti itu. Tuh Mas, kira-kira ini kan pengunjungnya banyak, kira-kira hari apa aja tuh paling ramenya? Biasanya kalau untuk puncaknya itu, khususnya kalau
pada saat padi udah mulai hijau atau menguning ya, itu di sekitar di hari Jumat sampai Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Berarti di bulan berapa itu padinya mulai menguning biasanya? Nah, untuk Kalimantan ini beda sama Pulau Jawa ya, untuk musim tanam sama panennya itu. Kalau Pulau Jawa kan musimnya jelas gitu kan, setahun mungkin 3 kali. Kalau Kalimantan tergantung musim hujan itu, hujan dan panasnya itu. Jadi nggak mesti. Mas, sejauh ini tantangan apa nih yang Mas hadapi pas pembangunan sudut pandang atau Mbah Man ini? Nah, tantangan itu awal-awal saya membangun itu sebetulnya tempat ini belum siap sama sekali untuk dibuka. Tapi entah saya juga nggak tahu gimana ceritanya, orang-orang sudah pada tahu, terus itu juga mulai rame, jadi sudah diserbu sama warga. Padahal belum siap buka. Terus tuh kayak masih bunga-bunga belum ditanam, terus tangga-tangga cor-coran itu masih basah, sudah pada diinjak gitu kan. Itu salah satu tantangan kami kemarin di awal kan, namanya ibu-ibu kan biasanya kan kepo gitu kan, pengen spot-spot foto kan. Nah, itu salah satu tantangan kami di awal. Untuk berjalannya waktu ada beberapa tantangan mungkin yang mungkin sulit kami atasi juga, seperti di daerah sini ada juga kandang ayam potong. Kita tahu kalau kandang ayam potong beroperasi di umur beberapa minggu itu lalatnya kan mulai ngeri, serbuan lalat. Nah itu salah satu tantangan yang berat juga buat kami, salah satunya sebetulnya. Jadi beberapa kali mereka menjelang panen itu lalatnya kesini semua. Jadi pasti nggak nyaman buat pengunjung kan. Iya, betul. Untuk makanannya dan tempat-tempatnya pasti nggak nyaman. Jadi terkesan kami nggak bersih gitu kan. Iya, betul. Iya. Mas, untuk strategi pemasaran dari wisata sudut pandang itu bagaimana, Mas? Kan tadi Mas bilang banyak tuh ibu-ibu yang tahu kan ini mulai buka itu. Iya. Sebetulnya kalau sejauh ini sih kami masih belum pemasaran kami masih belum terlalu belum terlalu kami kembangkan gitu kan. Jadi sejauh ini masih dari mulut ke mulut, terus tuh dari sosial media ke sosial media. Dan alhamdulillah pas awal-awal kami buka itu banyak selebgram yang datang ke sini tanpa kami undang. Nah, mereka bikin konten di sini, ya itu yang buat kami dikenal sebelumnya. Seperti itu. Mas, di sini saya juga ada lihat tuh jalan ya. Nah, itu biaya sendiri atau ada bantuan dari pihak lain? Nah, saya nggak tahu juga kalau jalan ini. Yang jelas kemarin kami lihat judulnya itu pas pekerjaan itu Jalan Usaha Tani. Nah, dari pemerintah sini. Ya sebetulnya ini mungkin untuk mempermudah akses petani, karena kan sama seperti ini nih. Ini cor-corannya kan buat petani kan, nanti mungkin nanti ini mungkin bakal ditembuskan ke seberang sana. Seperti itu. Cuma masih dalam proses bertahap. Iya, masih bertahap ya. Mas, sejauh ini kira-kira omset atau rata-rata dari wisata ini berapa, Mas? Kalau omsetnya sih tergantung musim sih, musim. Dan kalau kami sebagai pengusaha ya, sebagai istilahnya pengembang ya, dia sistemnya gali lubang tutup lubang. Kalau pas lagi hijau menguning itu rame, itu nanti untuk nutup lubang lagi ketika pas masih sepi, pas musim panen seperti itu. Kita kan juga punya karyawan, punya tempat-tempat yang harus dirawat seperti itu kan. Ya sistemnya masih gali lubang tutup lubang sih masih. Jadi kalau dibilang konsepnya sih nggak besar-besar amat seperti itu. Mungkin kalau seandainya pas lagi rame-rame itu ya per hari bisa dapat 1 juta gitu. 1 juta. Iya. Berarti itu hasilnya bagi dua dengan Bapak yang punya sawah atau sendiri, Pak? Kami sewa. Sewa ya? Sewa. Pernah nggak sama sekali nggak didatangi sama pengunjung atau? Pernah ya? Pernah. Seperti bulan puasa. Nah, itu lepas juga dari ini juga. Karena prediksi kami itu bakal banyak yang buka puasa bersama di sini gitu kan, karena dengan suasana yang baru gitu kan. Tapi ternyata selama 1 bulan itu ya minim lah pengunjungnya. Tapi alhamdulillah ada, cuma minim lah. Beberapa kali mungkin yang nggak ada datang sama sekali ketika musim hujan, mungkin pas hujan pasti nggak ada yang datang. Begitu ya, Mas. Karena kita kan lebih ke outdoor kan. Iya, kita lebih ke outdoor. Beberapa gazebo aja yang bisa ditempati kan. Bagus ya, Mas, di belakang. Ya, alhamdulillah. Ya ini yang ditunggu sama masyarakat. Sama pengunjung itu, matahari terbenam seperti itu, di bawahnya hijau ya kan. Betul. Ada pegunungannya. Seperti gambar-gambar anak SD ya. Iya, betul. Ada gunung, ada sawah, ada gazebo-nya. Iya.
Mas, kira-kira nih apa nih yang membedakan sudut pandang sama sawah-sawah yang lain gitu loh, wisata yang lain? Nah, kalau wisata sudut pandang dengan tempat lain ya, saya rasa ya kami punya sawah yaitu seperti itu. Kalau di tempat lain kan mungkin di beberapa tempat ada yang wisata ikan seperti itu kan, lebih ininya kan kolam-kolam itu kan, kolam-kolam alam itu kan. Terus itu juga ada yang wisata buatan. Kalau kita lebih ke alam, benar-benar alam. Terus itu juga memang yang disuguhkan betul-betul ya seperti ini saya sampaikan tadi, matahari terbenam. Terus itu juga persawahan yang luas seperti itu. Mas, kira-kira bagaimana nih respon masyarakat sekitar sini nih terhadap wisata yang ada di sini nih, Mas, sudut pandang Mas? Alhamdulillah sejauh ini positif sih responnya, karena ketika kami buka di sini, kami libatkan juga masyarakat di sini. Nah, jadi seperti disampaikan, ada yang beberapa menawarkan diri untuk masuk tenan sini, cuma saya kasih apa namanya peraturan yang saya buat, mungkin mereka nggak bisa masuk, tapi saya tawarkan ke mereka juga, ketika masyarakat mau masukkan atau mau nitip menu di sini gitu, kami persilahkan. Bahkan kami tawarkan ketika sebelum ini buka, kami tawarkan ketika ada masyarakat sekitar yang mau titip menu gitu kan, untuk di warung kami, di kafe kami seperti itu kan, silahkan seperti itu. Terus juga anak-anaknya yang masih nganggur, kami ajak, kami silahkan kirim lamaran ke sini seperti itu sebelum buka waktu itu. Sampai sejauh ini ada Mas yang maksudnya kayak masyarakat yang ngirim menunya ke sini? Ada, rata-rata yang makanan-makanan ringan, makanan ringan, snack-snack seperti itu mereka titip di sini. Nanti kalau sudah sore atau menjelang setelah maghrib mungkin mereka totalan seperti biasa, orang titip-titip seperti itu. Jadi ya itu dengan konsep makanan jadul gitu kan, jadul. Gitu. Mas, mungkin ada tuh masyarakat yang tidak suka dengan ini sudut pandang atau mungkin responnya kurang bagus nih, Mas? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah dengar sih. Cuma namanya kita nggak tahu ya di belakang ya. Sejauh ini sih belum pernah sih dengar sih gitu. Alhamdulillah positif semua sih alhamdulillah sejauh ini. Dan pertama kali kami buka kan mungkin banyak tahu sempat apa namanya rame banget kan. Jadi semua warga ini kecipratan juga. Halaman mereka, rumah mereka itu semua jadi parkiran sepanjangan beberapa meter tuh, saking ramainya kami nggak bisa nampung lahan parkir, mereka buka lahan parkir masing-masing di halaman parkir mereka itu. Nah sejauh ini alhamdulillah masih responnya positif sih, belum ada yang negatif. Mas Ari, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas cerita tentang wisata sudut pandang ini ya Mas. Nah baik pemirsa, itu tadi cerita kita. Mungkin ikuti terus cerita di program Wajah Samarinda berikutnya. PK TV. Gerce bener. Gerce bener.